Selamat pagi, Sir Wisnu. Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya dari kelompok 10, dan juga ada teman saya, Hani, Michael, dan juga Helena, yang akan menjelaskan mengenai studi kasus sebagai proyek ujian tengah semester kami. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Hotel merupakan salah satu bidang usaha yang termasuk dalam kategori hospitality service industry, yaitu bidang usaha yang bertujuan menyediakan fasilitas penginapan atau kamar, pelayanan makanan, minuman, maupun sebagai tempat untuk menyelenggarakan suatu event. Oleh karena itu, hotel sebagai bagian penting dari industri pariwisata, terutama dari aspek ekonomi, itu memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Kemudian, ini menjadi perhatian utama seorang supervisor untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu hotel agar tamu merasa puas dan juga bersedia datang kembali ke hotel. Karyawan memegang peranan penting, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia harus bisa dikelola dengan baik guna meningkatkan kualitas hotel tersebut. Supervisor adalah seorang manajer pada tingkat bawah organisasi yang harus mengawasi pegawai. Kemampuan leadership dan human skill yang dimilikinya, ia akan mempengaruhi karyawannya agar perilaku mereka sejalan dengan misi divisi demi keberhasilan perusahaan. Pokok-pokok pengawasan supervisor meliputi pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dipekerjakan. Tugas pengawasan ini bertujuan untuk bisa mengontrol jalannya perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan supaya bisa mencapai hasil kerja yang diinginkan perusahaan. Dengan demikian, kepemimpinan dalam organisasi akan mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi ini. Gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang dilakukan dan ditentukan bersama-sama antara si pimpinan dan juga si bawahan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kronologi kasus dalam permasalahan yang terjadi. Kemudian, apa gaya kepemimpinan yang dipilih untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian kasus tersebut terjadi. 4. Apa sanksi yang diberikan kepada karyawan tersebut. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan makalah yang kami buat ini adalah untuk memahami kronologi masalah yang terjadi, memahami gaya kepemimpinan yang dipilih untuk menyelesaikan kasus ini, memahami penyelesaian kasus dan sanksi yang akan dikenakan sesuai SOP, memberikan solusi terhadap penyelesaian kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo Service 2, perkenalkan nama saya Michael Christopher dengan NIM 19190304. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu Cynthia, mengenai makalah tentang studi kasus penggunaan fasilitas hotel oleh karyawan untuk kepentingan pribadi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kronologi kasus yang terjadi. Untuk kasus yang terjadi di dalam hotel ini, seorang bus driver yang menggunakan mobil hotel untuk mengantar tamu ke bandara, untuk naik pesawat. Setelah mengantar tamu tersebut, driver tersebut tidak langsung kembali ke hotel, melainkan menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Karena ada keperluan mendadak, yaitu salah satu anggota keluarga dari driver tersebut ada yang sakit dan perlu segera dibawa ke rumah sakit. Dan untuk sebelum saya membahas mengenai kasus tersebut, salah satu teman saya akan menjelaskan tentang teori pendukung untuk membantu dalam membahas kasus di atas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hadi Sindi Krishna. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori pendukung. Sebuah kasus akan diselesaikan lebih solid, apalagi bila didasari dengan teori pendukung. Beberapa teori yang akan saya bahas adalah sedikit mengenai teori kepemimpinan situasional. Teori pertama yang akan saya bahas adalah teori kepemimpinan kontingensi. Teori kepemimpinan ini dikembangkan oleh Fiedler. Teori ini membahas mengenai di mana suatu situasi gaya kepemimpinan harus bisa diadaptasi
dari suatu situasinya. Jadi di sini bukan pemimpinnya yang beradaptasi, melainkan situasinya yang harus beradaptasi dengan gaya kepemimpinan seseorang. Model partisipasi pemimpin. Ini merupakan model yang dikembangkan oleh Fromm and Newton. Ini berbalik dengan teori sebelumnya, yaitu teori kepemimpinan kontingensi. Model kepemimpinan partisipasi pemimpin ini di mana suatu pemimpin harus beradaptasi dengan suatu situasi, dan khususnya pemimpin ini harus memilih gaya yang tepat untuk menghadapi situasi ini. Dan yang ketiga adalah model jalur tujuan. Ini merupakan satu teori yang dikembangkan oleh Robert J. House. Model jalur ini merupakan model di mana mereka para pemimpin sudah meramal apa yang mungkin akan terjadi di masa depan, meramal apakah gaya kepemimpinan mereka akan efektif dengan berbagai situasi yang akan datang. Teori selanjutnya adalah teori kepemimpinan situasional. Teori ini dikembangkan oleh Hershey Blanchard. Model kepemimpinan ini sangat berdasarkan seperti demokrasi, di mana model kepemimpinan memperoleh pengikut yang kuat. Kepemimpinan yang kita ambil adalah gaya kepemimpinan demokratis. Yang membedakan gaya kepemimpinan ini dengan gaya kepemimpinan yang lain adalah kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak. Bawahan memiliki hak untuk bersuara, tanggung jawab akan ditanggung bersama. Tidak hanya itu, gaya kepemimpinan demokratis biasanya lebih memiliki komunikasi yang baik daripada gaya kepemimpinan yang lainnya. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan ini sangatlah harmonis. Gaya ini juga tidaklah kaku. Semua masukan akan dihargai dan juga dapat melatih kreativitas daripada para bawahan dan juga atasan. Tetapi kelemahan dari sistem demokratis ini adalah memerlukan waktu yang sangat amat banyak untuk mengambil keputusan, karena setiap orang akan berpengaruh pada keputusan akhir. Dan juga gaya kepemimpinan demokratis ini dapat memicu konflik, apalagi pada mereka yang memiliki ego yang tinggi, dapat membuat mereka terasa tidak dihargai karena tidak memenangkan voting. Sekarang pembahasan kasus akan dilanjutkan kembali kepada Michael. Saya akan melanjutkan lagi dari teori pendukung yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk pembahasannya sendiri, kami mengambil dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari bell driver dan dari supervisor. Dari bell drivernya sendiri, dia telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah mengantar tamu tersebut ke bandara dan harus kembali ke hotel, maka karyawan tersebut berpikir bisa membawa keluarganya yang sakit terlebih dahulu tanpa memberitahukannya kepada atasannya atau supervisor. Dan dari sudut pandang supervisornya sendiri, karena menggunakan mobil hotel tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa meminta izin dan telah melanggar peraturan yang telah berlaku dan bertindak sewenang-wenang dengan mobil hotel tersebut, menyebabkan tamu hotel yang harus berangkat ke bandara ataupun ke stasiun jadi tertunda, dan supervisor harus mencari kendaraan yang lain atau transportasi yang lain untuk mengantar tamu yang ingin berangkat. Untuk analisa dari permasalahan kasus yang di atas yang telah terjadi, bell driver tersebut telah menyalahi atau menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan pribadi, sehingga bell driver tersebut akan diberikan surat peringatan, dan juga ini akan memberikan peringatan kepada seluruh karyawannya bekerja untuk tidak sembarangan dalam menggunakan properti hotel tanpa adanya persetujuan supervisor terlebih dahulu. Dan untuk solusi permasalahan untuk kasus di atas, kelompok kami memberikan pendapat dan memberikan solusi yang diantaranya ada mulai dari, menurut kami, supervisor tersebut dapat menanyakan alasan kenapa bell driver tersebut langsung membawa mobil tersebut tanpa memberitahu kepada supervisor. Dan juga supervisor tersebut bisa dengan menegurnya terlebih dahulu. Dan apabila dia mengulang atau melakukan kesalahannya lagi yang sama, supervisor bisa dengan memberikan surat peringatan kepada bell driver tersebut. Dan untuk yang kedua, menurut kami, bell driver tersebut dapat memberitahukan kepada supervisor atau atasannya terlebih dahulu apabila ingin menggunakan mobil tersebut untuk mengantar keluarganya yang tiba-tiba sakit dan harus ke rumah sakit terdekat dari rumahnya karena darurat, dengan menyertakan bukti bila benar mengantar keluarganya ke rumah sakit. Dan bila tidak diizinkan, maka bell driver tersebut dapat memanggil ambulans dari rumah sakit yang terdekat dari rumah untuk membawa anggota keluarganya yang sakit
dan diberi pertolongan pertama. Dan juga menurut kami, sebaiknya setiap karyawan hotel yang ingin menggunakan fasilitas hotel, seperti misalnya mobil hotel, harus selalu meminta izin atau memberitahukan kepada supervisor atau atasan yang terkait dengan departemennya yang bekerja. Untuk selanjutnya, mengenai kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Halo servis dan teman-teman, perkenalkan nama saya Helena Stefani Marpaung dari kelas 5 PHP 3 dengan NIM 19190373. Saya mahasiswa aktif semester 5 Universitas Bunda Mulia Ancol, program studi Hospitality dan Pariwisata. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari studi kasus hotel, yaitu memakai fasilitas hotel untuk keperluan keluarganya. Kesimpulan yang kelompok kami ambil dari kasus ini adalah pihak hotel harus memperketat peraturan yang ada di hotel tersebut dan segera melarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh bell driver di hotel. Misalnya seperti memakai fasilitas hotel untuk kepentingan pribadi tetapi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada supervisor atau atasan. Dan juga supervisor, atasan hotel, dan pihak hotel lainnya, kelompok kami sarankan untuk mengadakan pengawasan di semua departemen agar semua rencana yang telah dibuat di hotel tersebut tidak berantakan, termasuk bell driver yang bertugas agar tidak membuat kesalahan atau pelanggaran dari peraturan yang sudah dibuat. Dari dalam kasus ini, bell driver tersebut menyalahgunakan fasilitas hotel yang sudah ada dan dia mengutamakan kepentingan pribadinya terlebih dahulu daripada kepentingan tamu hotel. Misalkan bell driver tersebut sudah mengantar satu tamu ke bandara untuk tamu menaiki pesawat untuk kepentingan tamu tersebut. Setelah mengantar tamu tersebut ke bandara, bell driver tersebut tidak langsung balik ke hotel, melainkan bell driver tersebut langsung menuju ke rumah keluarganya untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk mengantar anggota keluarganya yang sakit ke rumah sakit yang terdekat dari rumahnya. Dari kelompok kami, untuk kasus ini menggunakan teori kepemimpinan situasional untuk teori pendukungnya. Dan untuk penyelesaian kasusnya, kelompok kami memakai teori kepemimpinan demokratis. Dan juga dari kasus ini dapat diberi surat peringatan. Jika sudah berulang kali dilakukan kesalahan atau pelanggaran tersebut, maka akan segera dipecat. Kedua, ada saran dari studi kasus hotel tersebut. Menurut kelompok kami, saran yang diperlukan dari kasus ini adalah untuk mengutamakan meminta izin kepada atasan atau supervisor bahwa mau menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan pribadi, salah satunya untuk mengantar anggota keluarga yang sakit ke rumah sakit karena keadaannya itu sudah darurat. Sebagai tanda bukti, kita kasih tanda bukti dalam bentuk kertas atau foto bukti anggota keluarganya itu benar-benar sakit dan keadaannya tuh darurat untuk dibawa dan harus dibawa ke rumah sakit. Tetapi jika dari pihak hotel tersebut tidak mengizinkan fasilitas hotel untuk kepentingan pribadi, maka dari bell driver tersebut harus menghubungi atau memanggil ambulans untuk memberikan pertolongan pertama kepada anggota keluarganya yang sakit dan dibawa segera ke rumah sakit. Dan setelah jam kerja bell driver tersebut selesai, maka bell driver tersebut bisa langsung nyusul ke rumah sakit untuk menjenguk anggota keluarga yang sakit. Dan kalau bisa juga dari pihak hotel itu untuk memasang GPS di HP atau gadget khusus di mobil agar pihak hotel mengetahui posisi bell driver tersebut sudah di mana atau bell driver tersebut sedang berada di mana posisinya sekarang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.